Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya, selamat datang kembali di video saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nila Denisa dengan NIM 64250334, mahasiswi program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Di video kali ini, saya akan membahas tentang artikel ilmiah yang saya buat, yaitu yang berjudul Membangun Kesadaran Pajak, Sebuah Tanggung Jawab Moral Mahasiswa dan Masyarakat di Era Digital. Di sini kita akan membahas kenapa sih masyarakat masih malas bayar pajak, apa hubungannya sama teknologi, dan gimana peran kita sebagai mahasiswa buat jadi agen perubahan. Tonton videonya sampai habis ya. Sebelumnya, pernah nggak sih kalian pas lagi nongkrong, beli kopi, atau lagi bayar paket internet, kepikiran nggak kalau di dalam struktur pembelanjaan kita itu sebenarnya ada kontribusi nyata buat negara? Apa ya itu? Ya, kita lagi ngomongin soal pajak. Tapi jujur deh, kalau kalian dengar kata pajak, apa sih pertama yang muncul di kepala kalian? Bebankah? Atau aturan yang ribetkah? Atau jangan-jangan langsung kepikiran isu-isu oknum yang korupsi? Padahal tahu nggak sih kalian, faktanya lebih dari 80% anggaran APBN kita itu disongkong penuh oleh sektor perpajakan. Tanpa adanya pajak, pemerintah bakal kesusahan buat membiayai fasilitas umum, perbaikan jalan, subsidi, sampai program pendidikan gratis yang selama ini kita nikmati. Teman-teman, sekarang kita sudah masuk di era digital, yang dimana DJP atau dengan kesingkatan Direktorat Jenderal Pajak pun terus melakukan reformasi dan modernisasi sistem administrasi, mulai dari e-gratification, e-filing, sampai sistem terbaru yang namanya Control. Modernisasi ini tujuannya bagus banget, bisa bikin semuanya menjadi efisien, transparan, dan mengurangi beban administrasi. Tapi tantangan barunya pun muncul. Digitalisasi ini ternyata belum sepenuhnya dibarengi sama kesiapan mental dan pengetahuan masyarakat. Jadi banyak yang wajib pajak ini yang merasa sistem digital ini malah membingungkan. Akibatnya apa? Akibatnya mereka jadi makin enggan atau takut untuk melapor. Disinilah aspek psikologi dan moral dari wajib pajak itu perlu kita tinjau kembali. Patuh secara sukarela. Jadi kesimpulannya, bayar pajak itu bukan sekedar takut kena sanksi hukum, tapi merupakan bentuk nyata dari kontrak sosial kita dengan negara. Dalam menyusun artikel ini, saya mengacu pada beberapa teori penting dari para ahli, yaitu yang diantaranya yang pertama ada definisi kesadaran pajak dari Swan di 2024. Kesadaran pajak itu kondisi di mana kita paham dan dengan tulus menghayati hak serta kewajiban kita sebagai warga negara. Yang kedua, yaitu ada teori kepatuhan atau yang disebut dengan complexity theory, yaitu dari Fatmawati dan Adit tahun 2022. Kepatuhan itu dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor pertama eksternal dan faktor yang kedua internal. Yang ketiga ada moralitas pajak atau yang disebut dengan type moral dari Telan 2018. Etika dan moral adalah pendorong utama supaya kita bisa jujur saat melaporkan pajak. Keempat, kualitas layanan digital, yang dimana dari Putri dan Setiawan 2023, kepuasan kita terhadap sistem e-filing atau aplikasi perpajakan sangat mempengaruhi niat kita buat patuh sukarela membayar pajak. Jadi kesimpulannya, bayar pajak itu bukan sekedar takut kena sanksi hukum, tapi ini merupakan bentuk nyata dari kontrak sosial kita kepada negara. Tapi di sini juga kita nggak bisa tutup mata dari hambatan terbesar di Indonesia saat ini, yaitu ketidakpercayaan publik akibat isu korupsi, dan birokrasi. Menurut penelitian Hidayat pada tahun 2023, hubungan antara wajib pajak dan negara itu harusnya saling percaya. Kalau masyarakat memilih uang pajaknya dikelola dengan jujur untuk kepentingan publik, otomatis moralitas pajak akan naik dengan sendirinya.
Selain itu, ada satu fenomena biologi sosial yang dimana namanya yang disebut dengan free rider atau penumpangan gelap. Ini adalah sebutan buat individu atau kelompok yang menikmati fasilitas umum kayak jalan raya, keamanan, subsidi kesehatan, tapi mereka sendiri ogah tuh berkontribusi bayar pajak. Ditambah lagi menurut teori atribusi atau Wilda pada tahun 2023, wajib pajak ini sering banget cari alasan eksternal untuk membenarkan tindakan mereka yang tak patuh. Contohnya, ngapain sih bayar pajak, nanti juga dikorupsi lagi sama oknum. Nah, padahal fungsi utama pajak untuk hajat hidup jutaan rakyat lainnya harus tetap berjalan. Nah, di tengah komplikasi ini, di mana posisi kita sebagai mahasiswa? Mahasiswa punya posisi unik sebagai jembatan intelektual. Kita bukan cuma calon wajib pajak di masa depan, tapi juga agen perubahan yang bisa mempengaruhi lingkungan sekitar melalui transfer pengetahuan. Nggak harus ahli pajak dulu kok buat jadi kontribusi. Di era digital ini, kita bisa menjadi micro influencer lewat pendekatan sebaya atau yang disebut dengan free to fear. Menurut Amelia, pada tahun 2024, edukasi dari teman sebaya itu jauh lebih efektif dan enggak kaku dibanding sosialisme dari kantor pajak. Contohnya, nyatanya adalah lewat program lawan pajak yang digagas oleh DJV. Di sini mahasiswa diterjunkan langsung ke layanan kantor pelayanan pajak atau disebut dengan KPP atau pusat pembelanjaan untuk pendamping pelaku UMKM dan karyawan dalam melaporkan SPT tahunan lewat e-filing. Mahasiswa bertindak sebagai penerjemah teknologi bagi masyarakat yang gagap digital. Bagaimana cara kita mensosialisasikan tentang kesadaran pajak ini? Nah, di era sekarang, kita nggak bisa lagi pakai cara sosialisasi satu arah yang membosankan. Di era digital ini adalah dengan menggunakan peran perhatian, yang dimana mahasiswa harus kreatif. Kita bisa bikin video pendek, infografis estetis, atau narasi yang relevan sama kehidupan sehari-hari. Misalnya, bikin konten yang ngebedah tentang mitos-mitos keliru seputar pajak, atau tutorial praktis penggunaan aplikasi pajak secara ringkas. Sosialisasi ini yang sukses itu yang bisa menyentuh sisi emosional seorang. Kita tunjukkan bahwa pajak yang mereka bayar itu berkontribusi langsung pada beasiswa teman-teman mereka, pembangunan jembatan di desa terpencil, hingga penguatan pertahanan negara. Ini sejalan dengan konsep nasionalisme dari Widayanti dan Nurlis pada tahun 2022. Rasa bangga dan cinta tanah air adalah faktor internal terkuat yang bisa mengubah paradigma dari pajak sebagai beban atau yang menjadi pajak sebagai investasi sosial. Meskipun kesadaran pajak idealnya tumbuh dari integritas mulai individu, aspek penegakan hukum dan sanksi perpajakan yang tegas, adil, serta edukatif tetap diperlukan sebagai jaringan pengaman. Kesimpulan dari artikel yang penjelasan dari saya yaitu sinergi antara pemanfaatan teknologi digital yang user-friendly dengan penguatan etika serta moralitas perpajakan adalah kunci utama untuk mencapai kesemandirian fiskal bangsa. Yuk, kita sebagai generasi muda yang harus melek dengan teknologi, kita bareng-bareng bangun kesadaran pajak demi masa depan yang lebih baik. Sekian penjelasan dari artikel saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!